Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, masih puasa? Masih Pak, masih bersemangat untuk puasa. Ya, ada yang bisa dibantu Bu? Mohon maaf nih Pak, saya mengganggu. Saya harus menyelesaikan tugas pendidikan guru penggerak modul 3.1 tentang praktik pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Oke. Karena Bapak sebagai pimpinan saya, semoga bersedia untuk membantu saya. Oh iya Bu, jadi saya akan mencoba membantu ya sekemampuan saya Bu ya. Iya. Jadi sambil kita lakukan lah ya. Gimana Bu? Baik Pak, kita mulai saja ya Pak ya. Iya ya Bu. Bagaimana Bapak sebagai pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, jadi dua hal ini adalah dua permasalahan yang berbeda Bu ya. Iya. Jadi harus kita benar-benar kita pelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Iya. Karena kalau kita tidak pelajari dengan seksama itu bisa-bisa keputusan kita fatal. Iya. Jadi benar-benar kita harus pilah, Benar-benar dipertimbangkan. ya gitu, benar-benar Pak. dipertimbangkan. Iya. Oke, itu dia. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi selama ini saya mengambil keputusan itu berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Bu ya. Ya, Jadi nilai kebajikan ya, nilai-nilai Pak. kebajikan tadi kita benar-benar kita pelajari dan kita yakini, yang Ya. kita yakini Ya. itulah yang akan kita ambil keputusannya, dan dari keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, Iya. masyarakat, karena kita membuat Dampaknya, keputusan Pak, ya. pasti ada dampak. Iya. Makanya harus bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu, Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Oh, jadi yang pertama Bu, kita harus benar-benar mempelajari nilai-nilai yang ada tadi. Ya. Kita harus benar-benar lihat. Terus yang kedua, siapa yang terlibat di dalamnya. Ya. Karena bisa juga yang terlibat tuh siswa dengan siswa, bisa Ya. juga dengan guru, bisa juga guru dengan siswa. Atau stakeholder di sekolah itu Ya. tadi. Maka harus kita temukan juga siapa yang terlibat di dalamnya itu tadi. Ya. Terus yang ketiga, faktor yang mempengaruhi Bu. Ya. Jadi adanya permasalahan pasti ada faktor-faktor. Ya. Maka Dari bertanya ke oke, orang-orang yang jadi tadi harus terlibat kita ya Pak. temukan dulu faktor-faktornya untuk mengambil keputusannya. Ya. Terus yang keempat, apakah melanggar peraturan Iya. yang sudah ditetapkan di sekolah. Iya. Nah, terus yang kelima, ini tidak boleh juga melanggar hukum yang berlaku, Oh, baik iya. itu hukum adat kita, Iya. hukum negara, itu Negara. yang memang harus betul kita lihat. Terus harus benar-benar kita yakini. Iya. Pengambilan keputusannya Keputusannya ya. harus benar-benar kita yakini kebenarannya, Iya. karena supaya kalau nanti dipublikasi Iya. itu tidak menimbulkan pertanyaan orang lain. Iya. Makanya harus benar-benar kita yakini Iya. supaya tidak menjadi masalah di kemudian. Jadi itu. Terus yang terakhir itu mengambil keputusan. Iya. Keputusan itu benar-benar harus yakin begitu. Iya. Itu Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada itu kita saling berdiskusi juga gitu. Iya. Tidak Luar bisa, biasa, Pak. iya. Saya belajar dari Bapak. Sama Bu, kita ini bisa karena pengalaman. Pengalaman. Ya, jadi kita Iya. harus sama-sama belajar. Bisa juga saya harus belajar kepada siswa, bisa Iya. juga harus belajar sama guru. Ya. Kita harus saling mengisi lah untuk itu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kita benar-benar data awal tuh ya, Iya. yang itu harus kita benar-benar temukan dulu. Terus yang kedua, siapa yang terlibat, Iya. karena itu akan saling mempengaruhi, harus kita benar-benar temukan. Terus tidak bertentangan dengan semuanya, dengan norma-norma yang berlaku. Iya. Soalnya apa ya,
setiap orang itu memiliki keyakinan, perbedaan, maka di situ harus norma-norma yang sudah ada itu yang kita yakini bersama itu menjadi tolak ukurnya. Ya. Karena kalau kita tidak ke sana, kalau hanya berdasarkan sendiri-sendiri nanti akan bermasalah. Ya. Ya. Betul. Apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kita ini kan majemuk Bu ya, majemuk. dari agama yang berbeda, suku yang berbeda, terus agama yang berbeda, asal-asal kita pun juga berbeda. Maka di situ perlu adanya pemelajari karakter-karakter yang ada. Jadi kita benar-benar harus kita pelajari supaya keputusan itu saling tidak menyinggung perasaan orang. Karena itu tadi Bu, kita majemuk sekali dengan agak sensitif, apalagi kita di daerah itu lebih sensitif lagi. Maka benar-benar harus kita yakini. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ya Pak, nilai kebajikan itu tadi ya, dari nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat kita, terus yang udah di sekolah juga, terus ya yang pernah berlaku lah di lingkungan kita, dan dampaknya juga karena akan berdampak cukup besar kalau tidak kita ambil hikmahnya untuk itu ya. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jika ada jadwal itu memang tidak kami tetapkan Bu ya. Tetapi kita kan juga ada setiap sebulan sekali untuk diskusi di Dewan Guru, terus untuk anak juga setiap hari Senin, terus setiap terjadi permasalahan itulah harus kita coba untuk menyelesaikan masalah. Kalau hari itu tidak bisa kita selesaikan, perlu adanya pertimbangan yang lain, ya kita harus pertimbangkan juga, tidak harus selesai pada hari itu juga, kan tidak harus begitu. Karena masih memungkinkan masalah tadi tidak bisa selesaikan saat itu. Kalau memang saat itu bisa diselesaikan ya kita selesaikan, tidak masalah. Tapi kalau memang harus kita memerlukan kebersamaan sama kawan, perlu pertimbangan kawan, ya kita harus sedikit menunggu. Jadi tetap kita harus sabar, yang penting utama itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, karena organisasi sekolah ini kan sudah berjalan dengan baik ya. Jadi di situ rekan itu kadang tidak perlu kita minta, itu udah membantu gitu ya. Apalagi kalau kita minta. Maka ya tetap kalau berhubungan dengan orang lain yang diperlukan ya harus kita diskusikan, ya kita diskusikan. Tetapi kalau memang harus saat itu tidak perlu kita diskusikan ke kawan, ya kita buat keputusan. Jadi selama ini kayaknya semua stakeholder sekolah itu sudah siap untuk membantu. Ya Pak. Berdasarkan kasus-kasus yang sudah ada ya Pak ya. Iya, jadi sering saling membantu. Selalu selesai. Selesai. Putusan pun juga hampir tidak menimbulkan masalah. Kalau memang ada perbedaan itu kan biasa. Namanya kita juga memang dari berbeda gitu. Tapi yang penting kita berusaha untuk berdiskusikan itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke, jadi pengalaman itu adalah ilmu yang tersembunyi, yang tertinggi. Jadi kalau kita sering belajar akan mendapatkan ya pelajaran dari sana. Kalau sering kita memutuskan masalah, pasti kita akan tahu cara memutuskan masalah. Maka pengalaman itu sangat penting. Bergaul juga sangat penting karena perbedaan karakter, cara penyelesaiannya juga akan berbeda. Maka
kita juga masih perlu bergaul. Terus kita juga sering harus belajar kepada orang yang lebih tinggi dari kita, karena masih perlu juga kita ini sama panutan saran dan pendapat dari ya. Semuanya lah ya. Kita tidak bisa mengecilkan dari atas atau dari bawah. Semuanya hal yang baik itu menjadi pembelajaran. Ya kan biasanya kalau kita mengambil keputusan tuh bisa jadi kita mengambil dari pengalaman orang lain. Bisa juga mungkin penyelesaian itu bisa timbul dari anak. Dari anak. Bisa juga. Jadi kita tidak menutup dari siapapun orangnya. Yang penting kita yakini bahwa itu benar, terus tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan peraturan, terus dipublikasikan tidak bertentangan, semuanya menerima, itu menjadi sumbernya. Alhamdulillah Pak. Akhirnya saya dapat mendapatkan insight gitu ya, sudut pandang yang berbeda dari Bapak. Terima kasih sudah membantu saya dalam hal ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan bisa memberikan kebermanfaatan dan berdampak positif khususnya terhadap diri saya yang sedang belajar. Jadi terima kasih Bu ya. Jadi kita ini semuanya masih belajar. Kalau saat ini Ibu yang masih belajar tentang hal itu, mungkin kawan nanti akan ada yang belajar lagi. Maka ya kalau bisa saling kita berbagilah ilmu tadi. Tidak harus kita ambil sendiri. Karena ilmu yang kita bagikan semakin panjang akan semakin baik. Terima kasih ya Pak ya. Bu, mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu. Jadi kedatangan saya ke sini tujuannya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan tugas guru penggerak ya, tentang praktik pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Semoga Ibu bersedia. Siap, insyaallah. Baik, kita mulai Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu sebagai pimpinan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya kita mau tahu dulu. Kalau sepengetahuan saya itu dilema etika itu benar lawan benar. Kemudian bujukan moral itu benar lawan salah. Pertama saya harus mengamati dulu masalahnya. Masalahnya seperti apa harus diamati. Artinya harus tahu dulu masalahnya seperti apa. Yang termasuk di dalam dilema etika atau bujukan moral. Jadi saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya, apakah keputusan nanti yang diambil bisa bertentangan atau tidak dengan norma-norma yang ada di sekolah atau di masyarakat. Jadi maunya kita itu semuanya tidak ada yang memberatkan, baik itu dari pihak sekolah ataupun siswa atau peserta didiknya. Jadi norma-norma itu tidak harus dilanggar dalam mengambil sebuah keputusan. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sebelum mengambil sebuah keputusan, biasanya saya itu harus mempertimbangkan masalahnya dulu. Jadi masalahnya harus kita cari dulu sesuai dengan fakta di lapangan. Apakah masalah itu betul-betul ada atau tidak, dan mencari orang-orang yang memang terlibat penting itu ya Bu. Dalam masalah. Jadi kalau tidak ada orangnya, cuma ada masalah itu lucu. Jadi ada orang, ada masalah. Jadi dicari dulu orangnya siapa, kemudian masalahnya seperti apa. Jadi itu penting. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ya dalam mengambil keputusan? Tidak banyak sih langkah, tapi mudah-mudahan valid. Yang pertama itu menentukan siapa yang terlibat dulu. Jadi di dalam masalah ini tidak semuanya terlibat, mungkin ada 1-2 orang. Nah, itu yang kita cari. Kemudian mengumpulkan fakta, fakta sesuai dengan yang terjadi. Kemudian pengujian benar atau salahnya, seperti apakah masalah yang terjadi tersebut, apakah melanggar hukum atau tidak.
melanggar peraturan dan norma-norma apa tidak, apakah nanti keputusan yang akan kita ambil itu efektif atau tidak, dan apakah jalan nantinya setelah diambil keputusan itu apakah masalah ini bisa dipublikasikan ke masyarakat atau tidak. Nah ini penting karena banyak sekali permasalahan yang intern di sekolah itu yang memang tidak harus dipublikasikan. Ini menjaga juga dengan nama dan citra sekolah. Kemudian siapa yang harus kita komunikasi ini jelas. Di sekolah itu kan banyak guru-guru. Terutama itu ketika ada masalah kita biasanya ke guru BK dulu. Jadi guru BK itu penting untuk kita berkomunikasi, berkonsultasi juga. Ada wali kelasnya juga. Kemudian ada guru-guru senior yang lebih berpengalaman di bidangnya. Kemudian ada pengawas sekolah juga. Itu bisa untuk kita berkomunikasi, meminta saran, kritik dan masukan. Kemudian tidak terlepas juga guru dan kepala sekolah dari sekolah yang lain yang lebih mengetahui. Jadi kita tidak menutup diri untuk hal-hal seperti itu supaya nanti ada kemajuan, ada masukan untuk sekolah kita. Kemudian saya harus melakukan paradigma benar atau salah terhadap pengujian ya Bu ya. Pengujian. Apakah masalah tersebut bersifat individu dengan kelompok? Apakah rasa keadilan dengan rasa kasihan? Apakah kebenaran itu melawan kesetiaan? Ya, kemudian itu harus saling keterkaitan, harus tahu kita bagaimana masuk kemana gitu, masuk kemana masalahnya. Jangan sampai nanti dalam hal ini bermasalah di dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi alternatif solusi yang kita buat itu keputusannya nanti di akhirnya harus ada sebuah keputusan dan refleksi lagi. Jadi harus kita uji kembali. Apa yang sudah diputuskan itu kita uji kembali. Tidak langsung dipublikasikan keputusan langsung, tapi melakukan refleksi ya. Pengujian. Karena bahaya kalau langsung itu. Kita tidak tahu kebenarannya gimana kan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dengan melihat fakta dan menentukan siapa yang terlibat. Itu penting. Sangat penting. Kemudian apa tadi Ibu bilang untuk berkomunikasi? Berkomunikasi dengan siapa saja boleh. Terutama kalau di sekolah itu kan ada tim pengembang sekolah. Guru BK secara intern kita ada, kemudian karena kita yayasan ada pelindung dan penasehat yayasan. Jadi bisa kita minta bantuan Bapak Ibu di sana untuk memberikan kita masukan. Nanti setelah terkumpul semua barulah hal itu kita ambil sebuah keputusan. Biasanya seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi semuanya itu mempunyai nilai yang sangat penting. Tapi di mana yang harus didahulukan dulu antara nilai-nilai kebenaran dan kebenaran juga. Benar lawan benar ya dalam etika tuh. Itu harus mana yang harus selektif, mana yang harus didahulukan. Jadi biasanya yang kita rasa paling benar dulu, karena tidak harus menggunakan logika juga, tapi harus dengan perasaan. Intuisi perasaan juga harus bermain. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Tergantung. Kalau kasusnya dirasakan ringan, itu biasa kita langsung di tempat. Misalnya kasusnya ringan, dari peserta didik ini seperti ini, ringan. Contoh kasus bullying, ringan kan? Nah, itu bisa selesai dalam sekian jam dengan tidak melibatkan berbagai unsur yang lain. Cukup mungkin dari wali kelas, guru BK, dan mungkin guru senior serta kepala sekolah. Tetapi kalau kasus itu dirasakan besar, berat dalam jangka panjang, berdampak kepada sekolah dan siswa, nah kita mempunyai atau kita buat penjadwalan. Nanti dijadwalkan hari sekian, tanggal sekian, bertemu dengan siapa, itu harus dikomunikasikan dulu. Jadi tergantung kasusnya. Tapi biasanya kalau di sekolah ini
karena kasusnya ringan ya dalam hitungan hari, jam mungkin sudah selesai. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang-orang ya, banyak sekali, banyak. Jadi keputusan tidak harus sendiri, karena itu berdampak nanti ke depannya seperti apa. Keputusan sepihak, kita harus melibatkan juga, tadi seperti di awal sudah dikatakan itu ada guru BK, kemudian wali kelas juga berperan, guru-guru senior juga. Itu secara intern kita seperti itu. Tetapi kalau kasusnya agak rumit sedikit, maka kita berkoordinasi dengan pengawas, dengan guru-guru yang di luar sekolah kita minta saran dan lain sebagainya. Jadi banyak. Biasanya kalau untuk yang sementara, kasus yang kecil-kecil cukup di urusan intern sekolah saja. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajarannya sangat luar biasa, di mana saya harus mengambil sebuah keputusan yang tidak harus berdasarkan logika saja, tapi berdasarkan perasaan. Dan tadi langkah-langkah yang panjang itu, yang nomor 3 itu luar biasa, Bu. Jadi tidak luput dari perasaan juga, dan saya juga harus berpihak kepada yang benar-benar membutuhkan. Ya, apakah keputusan itu akan berdampak positif bagi kedua belah pihak atau sebaliknya, tidak sama sekali. Jadi yang kita biasa ambil sebuah keputusan itu, kalau saya secara pribadi, saya harus yakin betul atau tidak keputusan ini. Jadi kalau untuk kasus yang kecil yang biasa di sekolah itu kita ambil jalan tengah, tidak merugikan siapapun dan akhirnya kembali berdamai, seperti contoh kasus bullying tadi. Kemudian kasus yang besar kita harus diskusi dulu, bagaimana cara penyelesaian. Jadi intinya saya mengambil hikmah, saya bisa mengambil keputusan di mana keputusan itu tepat kepada orang yang benar-benar membutuhkannya. Baik Ibu, luar biasa. Ini sungguh pengalaman baru bagi saya, pengetahuan yang luar biasa dari pengalaman Ibu sebagai pimpinan. Semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi saya yang sedang belajar di sini, Bu. Saya juga masih banyak belajar, masih ada kurangnya juga. Namun ini semua saya yakin, karena selama Ibu dalam memimpin, saya tahu persis Ibu luar biasa dalam memimpin dan sangat menginspirasi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di video berikutnya mungkin. Insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.